tempat sholat ya, kemudian siapkan tempat berbuka puasa ya, misalnya kayak gitu. Itu anak saya bisa mandiri tanpa harus masuk pesantren. Nah, tapi kan saya punya alasan lain kenapa kemudian Gaza ini nanti harus ke Cahaya Bangsa. Saya punya alasan lain, dan itu private sifatnya gitu. Nah, inilah yang kemudian kita kadang bisa dibantu oleh pesantren gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya semua bisa kita lakukan, ayo dong lakukan di rumah tanpa harus melibatkan pesantren. Baik, Bapak Ibu. Ini waktunya beberapa menit lagi ya. Kalau di laptop saya jam 12 menitan lagi sebelum kita dialog. Mudah-mudahan nanti bisa saya sesuaikan. Nah ini, serius nih di pesantren gitu kan. Alasannya tadi banyak ya. Ada tahfiz, ada kemandirian, bahasa Arab, kitab kuning, leadership, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi satu peluang juga yang kami ambil gitu ya. Atau mungkin diambil oleh lembaga lain atau bahkan kemudian orang tua juga, bahwa ada tawaran homeschooling non boarding atau misalnya seperti yang saya bikin gitu ya, Rumah Quran Afini, home boarding schooling, atau ada teman sekarang yang lagi diskusi sama saya, dia mau bimbel pesantren. Ya, jadi kalau misalnya Bu Rina mau anaknya hafal Al-Quran, nggak perlu masuk pesantren, ikut bimbelnya dia aja kayak gitu. Bimbel ke pesantrenan. Ya, itu ada juga gitu ya yang lagi mengembangkan program-program itu bersama dengan diskusi bersama dengan saya. Nah, ini adalah peluang pendidikan untuk mitra pesantren, baik itu dari kalangan homeschooling atau dari orang tua gitu, atau mungkin kelas-kelas bimbel ya. Nah, yang sekarang nih yang kami lakukan adalah di Rumah Quran ya, di Rumah Quran Afini. Jadi bisa menjadi mitra pesantren gitu ya untuk boarding homeschooling khusus untuk Al-Quran saja. Nah, kerjasamanya nanti misalnya kayak ujian nasionalnya dengan Cahaya Bangsa gitu, dan lain sebagainya, jenis-jenisnya banyak. Nah, kita masuk Bapak Ibu ke psikologis anak. Sudah siap nyantri nih ceritanya. Nah, Bapak dan Ibu, mengingat tadi saya punya asumsi bahwa pesantren itu beresiko. Pertanyaan saya, apakah pesantren mengandung resiko-resiko tertentu kayak gitu. Nah, ini kita cek nih dari sini. Anak-anak saya, dia punya riwayat traumatik atau psikopatologi tertentu nggak? Saya punya klien Bapak dan Ibu, dia punya psikopatologi tertentu, bukan kategori fatal ya, bukan kategori parah kronik itu enggak sebenarnya. Dia di awalnya ini adalah memang anaknya pemalu, kemudian masuk salah satu pesantren. Dengan tuntutannya, tekanannya, time manajemennya, aktivitas yang padat, kemudian dengan cara guru di pesantren itu mendidik. Kalau saya dulu pakai pecut-pecut gitu ya, pakai dipukul-pukul tuh banyak kalau dulu saya sampai bermerah-merah gitu ya, pakai sabuk, dan itu dilakukan oleh kakak kelas ya waktu saya itu. Walaupun itu sekarang udah nggak ada lagi di tempat di Nurul Hakim, itu udah nggak ada. Kalau dulu ya akhirnya itu kan menjadi tidak sehat kalau perspektif sekarang gitu. Kami dipukul oleh kakak kelas karena menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sasak, dan itu adalah hal yang paling mencekam pada saya. Setiap malam Jumat dan malam Senin itu adalah hal yang paling mencekam. Aduh, dipanggil gitu ya, dan akan dimasukkan ke ruang sidang untuk kemudian dipukul pakai sabuk. Nah, misalnya kalau kemudian anak-anak kita bertemu dengan karakteristik pesantren yang seperti itu, saya kemarin punya satu kasus yang akhirnya anak itu menderita gangguan lebih lanjut karena berhadapan dengan kondisi sulit. Ternyata dia tidak siap dengan kondisi sulit, tuntutan yang sulit. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di sini bahwa mana lebih mudah, lebih challenging, SMP negeri, SMP swasta yang regular school, ataukah kemudian pondok pesantren yang boarding school? Mana lebih sulit, lebih mudah untuk diikuti oleh anak-anak kita? Lebih enak, lebih menyenangkan, lebih menenangkan oleh anak-anak kita mana kira-kira? Kita masing-masing punya jawaban yang berbeda-beda tentu Bapak Ibu. Kalau kemudian saya melihat dari perspektif psikologi, kalau anak-anak SMP datang jam 7, nanti pulangnya jam 2. Dia kelahi sama gurunya di sekolah, nanti habis di rumah dia udah bisa sharing sama orang tua di rumah. Dia berkelahi misalnya bertengkar dengan temannya di sekolah, nanti jam 2 dia udah tidak lihat lagi wajah temannya itu. Tapi kalau di pondok pesantren nggak ada ruang untuk sembunyi. Pagi hari aku terkelahi sama temanku di kelasku di pesantren. Nanti siang hari pada saat makan aku lihat wajahnya lagi. Sore hari aku lihat wajahnya dia lagi. Malam hari aku lihat dia lagi. Subuh hari aku lihat lagi.
dan enggak ada waktu bernafas anak-anak kita kalau kemudian saya bahasakan begitu gitu. Nah, kalau dan kondisi ini kan membutuhkan anak-anak yang lebih kuat dengan tuntutan pesantren yang lebih berat. Ya, 24 jam diatur Bapak dan Ibu di pesantren itu. Kalau anak-anak di SMP kan enggak, cuma sampai jam 2 aja. Ya, cuma sampai jam 2, sampai jam 1, sampai jam 12, habis itu nanti dia pulang sekolah mau kemana juga, kadang orang tua juga enggak intens kontrolnya kan, enggak seketat di pondok pesantren. Nah, ini kalau kemudian anak-anak kita memiliki riwayat traumatik atau kondisi-kondisi psikologis tertentu, ya sebaiknya dicek dulu kayak gitu sebelum dia berhadapan dengan situasi yang lebih sulit gitu. Kemudian yang kedua, apakah anak memiliki potensi resiko perilaku buruk tertentu? Ini juga perlu dikenali. Anak-anak yang misalnya punya resiko misalnya pernah merokok, berpacaran, atau penyimpangan seksual, nauzubillah min zalik, untuk pondok pesantren itu bisa mengalirkan hal yang serupa. Hati-hati. Sehingga pesantren itu harus benar-benar kuat juga. Kami di Cahaya Bangsa misalnya kan latar belakang kan anak-anak kita sangat beragam. Nggak bertemu dengan alumni sekolah Islam terpadu saja. Nggak bertemu dengan alumni sekolah Islam yang baik-baik atau sekolah negeri yang baik-baik saja, tapi karakternya sangat banyak. Sehingga kemudian karena kita nggak menseleksi, jadi siapapun bisa masuk ke sini, berarti kan ada resiko yang dia bawa gitu. Nah, kita harus kenal. Oh, nih anaknya punya resiko berbohong, anak ini punya resiko merokok dan nanti bisa ditransfer ke temannya yang lain. Anak ini punya pengalaman akses pornografi yang tinggi dan pernah melakukan, mohon maaf, masturbasi, onani misalnya kayak gitu. Ini bisa menjadi berlanjut ke pesantren misalnya. Gitu. Nah, ini perlu kita cek. Apakah anak sudah menerima profil pesantren secara penuh tanpa paksaan? Dia udah tahu nggak sih visinya? Yang penting ini adalah, mungkin pertanyaan saya begini, kalau ke anak saya nanti yang akan masuk pesantren, kamu tahu siapa gurumu di situ? Kamu kenal nggak siapa dan bagaimana karakteristik guru-guru yang ada di situ? Dan sekolahnya sesuai nggak dengan apa yang engkau inginkan nanti? Coba lihat karakter lingkungannya, karakter teman-temannya, kayak gimana? Cocok nggak sih dirimu gitu? Sehingga kalau di Cahaya Bangsa itu ada program sit-in Bapak dan Ibu, 1 hari sampai 2 hari. Kalau Bapak dan Ibu ingin sit-in, nginepin anak-anaknya di Cahaya Bangsa 1 hari, 2 hari untuk mengenal karakteristik guru, itu kita layanin gitu. Mengenal karakteristik lingkungan kita layanin. Karena anak-anak perlu tahu. Karena nanti kalau misalnya, oh ternyata kayak gini, pesantrenku, aku nggak tahu, kalau ternyata kayak gini, misalnya ya. Dulu di iklannya, makan bagus, pakai buah, pakai menu enak-enak, tapi kok ternyata menunya cuma tahu tempe aja ya, kok nggak kayak gini ya, kayak gitu. Jadi gapnya terlalu tinggi, tuh hati-hati. Nah, ini juga nggak bagus untuk anak-anak. Kemudian visi, program, ekskul yang ada di situ, fasilitas layanan yang ada di sekolahnya. Kok baru tahu kalau kamar mandinya cuma segini dan kamar mandinya juga kotor misalnya kayak gitu, kok baru tahu ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi bedahlah pesantren itu A to Z agar anak-anak tidak membeli kucing dalam karung. Kita seringkali bilang begini, saya seringkali menemukan anak-anak yang bermasalah di pesantren itu, saya nggak pernah paksa dia, Ustadz, dia sendiri yang mau, gitu kata orang tua. Dia sendiri yang mau, saya nggak pernah paksa dia, Ustadz, dia sendiri yang mau. Tapi dalam hati saya dan dalam hati ya saya bilang ya, dalam hal-hal tertentu juga kadang saya, oke, Ibu nggak paksa dia, tapi Ibu meliding dia. Ibu mengiming-imingi dia. Bapak menjanjikan sesuatu yang gimana buat dia. Bapak dan Ibu menunjukkan ekspresi penuh harap agar anak masuk pesantren, itu juga sebenarnya memaksa dalam tanda kutip. Kita nggak bilang, please ayo anakku jadilah engkau santri. Tapi ketika anak memilih SMP negeri, kita berurai air mata. Bukankah itu tidak memaksa namanya? Bukankah itu memaksa namanya? Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Apakah benar murni anak tidak dipaksa? Secara langsung ataupun secara tidak langsung kita harus cek. Ya, ini perlu dipersiapkan. Saya sih nggak apa-apa. Ulama juga mendukung atau mengarahkan kepada kita kalau untuk di kebaikan anak-anak harus dipaksa pada awalnya. Paksa anakmu melakukan kebaikan sampai akhirnya dia terbiasa dan dia senang gitu. Nggak apa-apa dipaksa dulu, tapi ibu dan bapak harus bertanggung jawab setelah dipaksa, atau guru-guru bahkan pesantren itu juga harus bertanggung jawab setelah dipaksa, harus kemudian memberikan program yang tepat agar anak itu bisa pelan-pelan menjadi tidak terpaksa lagi gitu. Nah, ini
Keempat, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah anak sudah mengenal potensi resiko di pesantren? Ini yang paling penting menurut saya. Dia sudah kenal nggak sih resiko-resiko ada di pesantren itu? Satu, nanti kamu harus bangun loh jam 3, jam sekian. Kemudian kadang kamu juga akan dibangunkan oleh kakak kelasmu. Dan kakak kelas kamu juga nanti kadang ada yang nggak sopan, jadi ngebangunin kamu dengan siraman air. Kemarin viral ya, satu pondok yang kemudian nyiram anak, kan nyiram tanaman gitu ya. Langsung dalam waktu sekejap anak-anak itu bangun gitu kan. Mungkin nanti saya coba cariin videonya, kayaknya masih ada. Itu viral ya. Nah, itu resiko-resiko seperti itu kamu akan temui. Yakin kamu siap dengan itu gitu misalnya. Tapi ragam pondok pesantren kan ada yang beda-beda juga, ada yang juga tidak mengandung nilai-nilai seperti itu juga kan banyak ya pesantren-pesantren yang bagus gitu. Nah, hal ini perlu diperkenalkan Bapak dan Ibu. Komprehensif utuh mengenalkan resiko di pesantren itu. Termasuk misalnya resiko di pesantren adalah ini kayak di Cahaya Bangsa itu ada 4 core program, ada 4 program utamanya dari pagi arahkan dia nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya dia tidak mengenal profil sekolahnya dan akhirnya nanti tiba-tiba aduh kaget, jadi itu juga membuat dia melemah. Satu lagi Bapak Ibu, terutama anak-anak yang masuk SD, peralihan SD ke SMP. Sering kali saya temukan, dulu ustazahku nggak kayak gini, waktu SD ustazahku baik-baik, ya ngelus-ngelus rambutku gitu ya, ngajak aku lari-lari juga, tapi kok sekarang nggak ada kayak gitu. Dulu teman-temanku juga bagus-bagus, kok sekarang enggak ya. Dulu iklim di sekolahku positif, kok sekarang jadi toksik ya gitu. Jadi banyak teman-temanku yang nggak bagus akhlaknya ya kayak gitu misalnya. Nggak bisa lagi diperbandingkan masa anak-anak dengan masa remaja. Dulu aku baik, tapi kok sekarang aku nggak baik ya. Itu karena sebab gini. Ada juga yang penyebabnya bukan karena pondok pesantrennya, bukan karena sekolahnya, tapi karena tugas perkembangan yang memang berubah. Dulu dulu misalnya, dulu aku kok nggak seneng ya sama ngomongin tentang seks misalnya kayak gitu. Tapi kok sekarang aku jadi ada keinginan jatuh cinta, kok aku jadi tahu apa itu homoseksual, apa itu lesbian, apa itu masturbasi, apa itu onani. Kok aku jadi tahu setelah aku masuk pesantren ya? Ya wajar lah, karena itu memang tugas perkembanganmu pada saat kamu udah remaja. Dulu kamu nggak tahu dong masturbasi waktu kamu usia kelas 4 SD belum jadi bahasanmu dong gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah jadi bahasan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, hal-hal yang juga perlu kita perkenalkan kepada anak-anak tentang peralihan tugas perkembangannya yang berbeda. Itu dari SD ke SMP, beda lagi SMP ke SMA. SMA usia remaja pertengahan ke remaja akhir, beda lagi itu. Nah, kemudian ini Ustazah Wahida, kita masih punya waktu 30 menit lagi ya, saya masih tersisa 5 slide. Bapak Ibu mungkin masih bisa mendengar Bapak dan Ibu, kira-kira masih terhubung dengan materi saya, masih nyambung? Masih. Masih, alhamdulillah. Masih, Pak. Iya, baik. Karena masih saya sambung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kita perlu tool screening kesiapan santri. Kami mencicil nih di Cahaya Bangsa itu paling enggak ada 4 nih, ada 4 tools yang kami miliki, dan ini kami bisa sharing nanti sama siapapun yang meminta, kami terbuka. Ya, misalnya screening pra-boarding. Screening pra-boarding ini nanti saya coba lihatkan ya. Ini dia screening pra-boarding. Sebentar. Nah, ini misalnya ya. Ini tujuan screening adalah mengetahui kecenderungan pola sikap dan perilaku siswa-siswi, kecenderungannya, petunjuk pengisiannya, kemudian ini aspek-aspek screening perilakunya, ceroboh, menolak, ini pondok perlu punya ini, perlu memiliki dan perlu mengolahnya gitu ya, mengolahnya juga kan bisa ditemani, bisa
ditemani oleh ahlinya gitu untuk mengolah apa sih artinya skor ini kayak gitu. Nah, kalau kemudian kami di sini sangat 5 misalnya skornya adalah 5, ceroboh 5 gitu ya. Berarti semakin besar skornya berarti menandakan bahwa anak itu semakin nggak siap masuk pesantren. Semakin besar skornya semakin menandakan bahwa anak ini nggak siap masuk pesantren. Nah, ini contohnya ya screening yang kami miliki di Cahaya Bangsa untuk santri baru. Nanti pada saat awal masuk. Kemudian kita juga perlu ya untuk melakukan form individual differences anak sehingga kita bisa mengidentifikasi kamu pernah pacaran nggak sih, kamu pernah terakses pornografi nggak ya, kamu pernah merokok nggak ya, karena umumnya di pesantren itu kan kesalahan-kesalahan yang seringkali membuat stres adalah anak-anak merokok, anak-anak berpacaran gitu umum banget gitu ya, bolos misalnya, kemudian pura-pura sakit dan lain sebagainya banyak itu. Nah, tapi kalau kami di Cahaya Bangsa misalnya untuk meminimalisir kasus-kasus permasalahan-permasalahan tertentu, kami berubah kebijakan total gitu. Contoh misalnya, agar tidak ada anak yang melakukan pelanggaran sembunyi-sembunyi main HP, kita bolehin bawa HP. Agar tidak ada anak yang pura-pura sakit, berbohong untuk mendapatkan izin pulang ke rumah, ya kita ada kebijakannya boleh pulang kapan saja, dijenguk kapan saja. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu kita kubur dia dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, ini juga bisa kita lihat potensi-potensi problem yang dimiliki oleh anak melalui form individual untuk melihat kesiapan anak. Jadi pesantren juga bisa membantu orang tua untuk melihat bagaimana sih kesiapan anak saya masuk pesantren. Kemudian behavioral contract dan kesehatan mental anak juga. Bapak Ibu, saya kemarin pernah ada satu kasus yang dilaporkan ke saya tapi menolak untuk diteliti lebih lanjut ya. Enggak, saya sebenarnya ingin membersamai keluarga itu untuk melihatnya karena kami ingin belajar sih. Salah satu isunya adalah bahwa anak ini tidak mau masuk pesantren tapi dipaksa terus akhirnya sampai memutuskan untuk bunuh diri. Ya, tidak mau gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi kasus ini nggak berhasil saya masuk ya, karena memang nggak disediakan ruang untuk masuk lebih lanjut gitu. Nah, kita perlu lihat kesehatan mental. Sehingga misalnya tadi juga tuh anak-anak yang akhirnya saya nangani setelah gangguan psikologis lebih lanjut, kita perlu assessment kesehatan mental. Nah, kami punya rapot kesehatan mental misalnya kalau poinnya sekian berarti anak ini mentalnya oke. Kalau poinnya sekian berarti ini ada yang perlu dilakukan oleh psikolog atau konselor sekolah untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi tertentu. Ya, kecanduan HP misalnya, kecanduan pornografi, kemudian berbohong tingkat tinggi ya misalnya, dan beberapa hal lain kita perlu memiliki pengetahuan tentang hal itu. Kemudian ini juga Bapak Ibu menjadi penting ya untuk kita lihat apa saja resiko dan apa saja faktor pelindung anak masuk pesantren. Yang saya langsung masuk ke sini, mana dia ya? Oh ya benar di sini. Usia peralihan, resiko dan aspeknya adalah usia peralihan. Usia peralihan ini termasuk resiko atau protek atau pelindungnya misalnya. Contohnya, jika anak tidak aware dan tidak terbuka dengan perubahan, ini bisa jadi resiko. Contoh tadi misalnya, kok lingkungannya kayak gini ya? Kok teman-temanku kayak gini ya? Ngomongin seksual melulu gitu misalnya. Dulu waktu aku SD nggak ada teman-temanku yang ngomongin yang porno, yang seperti ini misalnya kayak gitu ya. Ini bisa menjadi risk factor kalau mereka tidak siap, tidak move on dengan usianya. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah akil dan balik, ini bisa menjadi faktor pelindung gitu. Kalau misalnya ini memang sudah remaja, sudah layaknya membicarakan tentang hal ini gitu. Kemudian tingkat kemandirian anak. Kalau rendah banget itu bisa menjadi resiko, tapi kalau bagus ya itu bisa menjadi pelindung. Ya, kebergantungan anak kepada orang tua, sehingga di awal-awal biasanya anak itu masih akan tetap curhat ke bapaknya, kepada ibunya. Contoh misalnya kalau kami di Cahaya Bangsa itu saya minta kepada guru-guru untuk mempercepat, tolong hentikan anak itu curhat sama ibunya dan bapaknya. Maksudnya bukan berhenti dalam tanda kutip ya, saya bilang begini, guru-guru juga ambil alih dong, bersaing juga dong sama ayah ibunya, agar dia tidak selalu kemudian menjadikan ayah ibunya sebagai konselor, tapi juga guru.
Karena kalau kemudian terus aja ayah ibu, guru nggak dipandang oleh anak itu. Padahal anak 24 jam bersama dengan gurunya gitu. Jadi ini maksud saya yang kemandiriannya, ya, sehingga anak-anak juga bisa mencari pertolongan tidak hanya dari ayah ibu tapi juga dari guru. Tidak juga dari guru tapi juga dari teman. Ini perlu, ya. Kemudian tingkat ketangguhan anak. Ada anak yang kalau dia ditekan, dia akan kabur, dia akan lari. Kalau dia dipaksa bertanggung jawab, mengambil resiko dari perbuatan buruknya, dia tidak kuat. Contohnya, misalnya, ada orang tua yang menghukum anaknya 1 minggu kamu nggak boleh keluar rumah. Ternyata pas ayahnya pergi kantor, anaknya kabur, menghilang kemana entah kemana kayak gitu karena nggak kuat dengan hukuman yang diberikan, pilihan hukuman yang diberikan oleh orang tua. Ini anak-anak yang tidak tangguh, gitu kan? Jadi itu ketangguhan anak juga perlu dilihat. Kemudian kemampuan anak menyelesaikan masalahnya. Dia kreatif nggak sih menyelesaikan masalahnya? Dia bisa menilai situasi nggak? Ataukah kemudian selalu menyalahkan orang lain di luar dirinya? Misalnya contoh nih, aku dibully, barangku hilang, kemudian aku nggak pernah dapat makan, kehabisan jatah terus misalnya di pesantren itu sering ya. Tapi ternyata kenapa dia seperti itu? Karena skill copingnya dia sendiri yang tidak bagus. Contohnya misalnya dia sering kehilangan barang karena dia meletakkannya di sembarang tempat. Dia sering kehabisan jatah karena dia selalu terakhir makan. Malas-malesan makan misalnya kayak gitu. Kemudian dia menjadi dibully karena memang dia juga nyakitin, ngeselin, jengkelin misalnya gitu ya. Jadi ini skill coping anak-anak. Manajemen diri anak-anak juga perlu dilihat. Tadi udah kita ulas ya. Kalau kemarin abang, kakak, adik bangun dari jam 5, terus siap-siap, mandi, habis itu diantar sekolah. Nah, dan itu pun dibangunkan oleh ayah ibu. Nah, besok di pondok pesantren enggak lagi, itu lebih dari itu. Dibangunkan oleh orang lain, harus ke masjid, sholatnya, setor hafalan, terus mandi, harus ngantri juga. Kemudian harus cari sepatu sendiri, kaos kaki sendiri, nggak dicariin, terus seragamnya harus lengkap. Itu dari pagi aja udah tuntutannya udah banyak, Bapak Ibu. Siang belum lagi, nanti sore, malam, subuh, sebelum tidur juga ada tuntutan-tuntutan kemandirian yang luar biasa, gitu. Ya, jadi ini manajemen diri anak. Saya lihat anak-anak yang pesantren itu kan termasuk salah satu sekolah yang banyak ditinggalkan ya. Jadi pindah dari pondok pesantren itu juga angkanya bisa sampai 30% santri baru tuh pindah tidak karena tidak betah. Tidak selalu menjadi kesalahannya pesantren, tidak selalu menjadi keterbatasan pesantren, tapi juga ada anak-anak yang saya tidak punya manajemen waktu yang cukup baik untuk menghadapi pesantren dengan ritme seperti ini. Nah, itu juga kadang ada. Kemudian kelekatan dengan teman sebaya dan kelekatan dengan orang tua itu juga perlu dilihat. Karena nanti kalau dari SD misalnya, waktu SD dulu dia bisa sharing dengan orang tua gitu. Tapi kalau sekarang ada misalnya saya pernah bertemu dengan santri anak SMP, saya harus merokok agar saya bisa diterima dalam lingkungan itu. Nah ini, jadi dia rela bermaksiat dalam tanda kutip untuk bisa diterima oleh teman sebaya. Itu yang paling kecil, bukan paling kecil ya. Rokok itu kan juga masih banyak ya kajiannya, ada yang haram, ada yang makruh gitu kan, ada juga ya perspektif. Kalau kemudian saya mengatakan ya makruh lah paling bawah gitu ya. Jadi kan dia rela melakukan sesuatu yang Allah benci demi untuk mendapatkan pengakuan dan diterima di dalam geng teman sebayanya. Dalam kasus-kasus ekstrim di luar sana misalnya, ya pernah dalam buku kajian-kajian Profesor Lito gitu ya, ada satu kasus yang beliau paparkan di buku psikologi remajanya, dan itu menarik. Kamu melakukan hubungan seks dulu, baru kamu jadi teman aku. Waduh, itu kan ngeri tuh anak-anak kalau di luar gitu ya. Jadi setelah dia camp, nginep, dan pada orang dewasa yang mengawasi gitu ya, melakukan hubungan seksual bersama dengan teman-temannya, pacarnya gitu ya. Kemudian keluar beberapa orang, kamu belum tuh, kamu belum, kami udah tadi di dalam tenda, giliran kamu yang belum, kamu nggak
cemen nih kamu kalau kamu nggak melakukan hal yang sama seperti kita. Udah kamu masuk sana, dikondisikan untuk dia berzina dan berzinalah dia. Gitu. Nah, setelah itu baru diokekan. Oke, kamu bagian kami. Nauzubillah, kan ini adalah cerita-cerita yang membuat kita ngeri ya, sehingga akhirnya itu kadang seringkali menjadi alasan utama kita masukkan pesantren anak-anak kita karena lingkungan di luar yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Nah, ini teman sebaya Bapak dan Ibu kadang kalah populer orang tua dibandingkan dengan teman sebaya. Ini peralihan tadi Bapak dan Ibu ya. Kita punya waktu 17 menit lagi, saya akhiri 2 menit lagi agar kita bisa diskusi ya. Peralihan teman sebaya, peralihan fungsi orang tua, fungsi seksualitas, tadi udah, peralihan perbedaan tugas udah juga, manajemen waktu juga udah. Nah, ini resiko-resiko yang ada di pondok pesantren dari beberapa hasil penelitian. Homesick, kemandirian, traumatik, kemudian ada juga santri yang sampai menyakiti dirinya sendiri, sampai bunuh diri misalnya gitu ya. Kasus-kasusnya banyak memang di luar negeri ya, sekolah-sekolah boarding di luar negeri itu lebih beresiko dibandingkan dengan kita di Indonesia. Ya, kalau saya dari riset yang saya baca. Kekerasan fisik ini umum di Indonesia juga tinggi, bahkan ada data yang menyebutkan bahwa pondok pesantren itu masuk kategori dengan skor tingkat kekerasan lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang lain. Sehingga kami di Cahaya Bangsa itu mengkampanyekan zero bully itu sangat sulit. Untuk bisa zero bully itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah bisa gitu ya. Alhamdulillah bisa menjadi sekolah yang meminimalisir bully, tapi ternyata mungkin nggak bisa dizerokan sepanjang tahun. Misalnya contoh kami 1 tahun pertama bisa zero bully, tapi ternyata kami harus bertemu dengan 1 kasus bully setelah umur kami baru masuk 2 tahun. Jadi nggak bisa ya ternyata kita zero bully berat gitu ya. Tapi itu bisa kok nanti semakin lama waktu kita untuk zero bully itu semakin bagus gitu. Kalau Cahaya Bangsa alhamdulillah dalam 2 tahun itu masuk usia 2 tahun baru masuk 1 kasus bully. Nah, kemudian kekerasan seksual ini juga harus diatur dengan baik. Besok kita akan berbicara tentang hal seksual ini pada sesi berikutnya nanti ya. Bagaimana menjaga fitrah seksual anak-anak, bagaimana dia harus tidur menggunakan celana, terus 1 kasur atau berapa orang dalam 1 kamar, kemudian attachment dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dengan guru gitu, yang terkait dengan seks akan kita bahas besok di sesi berikutnya. Kemudian pendidikan lanjut, akses sosial yang terbatas, ini juga temuan-temuan ya. Jadi anak-anak pesantren itu terkadang kalau saya ini bagi pengalaman saya aja lah gitu. Saya dulu kikuk pertama kali masuk Universitas Negeri Malang ketemu dengan komputer. Wah, di pesantren saya nggak pernah belajar teknologi seperti ini, saya kaget gitu. Nah, contohnya begitu. Nah, kita akhirnya perlu melakukan penyetaraan gitu ya, sehingga anak-anak kita bisa setara, seimbang dengan sekolah-sekolah lain yang sudah berkemajuan gitu. Ya, ini perlu. Contoh misalnya kemarin kami wadahi, kita fasilitasi santri Cahaya Bangsa bertempur, bertarung dengan sekolah-sekolah papan atas, SMA 1 Mataram, MAN 2 Mataram misalnya, SMA Kesuma misalnya gitu. Kita berikan kesempatan pada santri dan mereka bisa sejajar. Ini artinya santri bisa, santri berdaya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dijawab. Kemudian burnout yang tinggi, tingkat keluar ya, menghindar dari sekolah itu juga tinggi, dan beberapa potensi-potensi problem. Terakhir, Bapak Ibu, akhirnya saya sementara mengkerucutkan kompetensi yang perlu dipersiapkan oleh orang tua sebelum anak-anak masuk pesantren itu minimal ada 5 ini. Yang pertama, manajemen diri dan manajemen waktu anak-anak kita. Bangun pagi jam berapa, melakukan apa jam berapa, dan itu adalah didorong oleh diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, penerimaan terhadap perubahan. Pesantren itu sangat kompleks dengan latar belakang daerah, pemasukan, macam-macam ya. Bahkan kemudian kalau pesantren besar ya ada anak maling, ada anak pejabat, ada anak penjudi, ada anak pecandu narkoba, kayak gitu kan banyak sekali gitu ya. Jadi dan anak-anak kita harus fleksibel dengan keberagaman itu. Are you ready gitu? Itu pertanyaan. Kemudian kemampuan coping anak-anak kita. Karena dia tidak ditemani oleh ayah ibu, dia ditemani oleh orang lain. Tadi kemampuan copingmu bagaimana? Menyelesaikan masalah bagaimana?
kemampuan menilaimu bagaimana? Kalau anak-anak kita selalu, ini ustazahku kok begini ya? Teman-temanku begini ya? Pondokku begini ya? Kok semua dia lemparkan keluar, itu ada something dengan anak kita. Kalau semuanya disalahkan keluar, dia nggak pernah berkaca dengan dirinya sendiri. Padahal, setiap sesuatu itu yang paling bertanggung jawab pertama adalah diri kita sendiri. Nah, tapi kalau anak kita semuanya melempar ke luar dirinya, ini hati-hati. Kemudian ketangguhannya dan kemandiriannya juga ini adalah kompetensi yang penting. Anak-anak, ya akhirnya saya mengatakan begini, dengan kerasnya lingkungan pesantren, hanya anak-anak hebat yang bertahan. Hanya anak-anak tangguh yang bertahan. Itu. Jadi kesimpulan sementara saya larinya ke situ gitu, dengan tingginya tuntutan, karena kan digembleng, di pesantren itu digembleng. Gemblengan pesantren itu lebih berat dibandingkan dengan gemblengan sekolah-sekolah non-boarding, sekolah-sekolah non-pesantren. So, kamu udah siap nggak digembleng? Kamu harus punya resiliensi yang tinggi, ketangguhan yang tinggi. Dan itu juga dengan kemandirian yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu 11 menit untuk berdiskusi. Nanti jika tidak selesai di sini kan kita masih ada grup juga untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Silakan open your mic. Kalau ada yang mau bertanya, saya langsung mengarahkan. Sambil membantu panitia untuk mengisi absensi, karena mungkin nanti panitia akan bagi sertifikat nih, mungkin ya, kepada Bapak dan Ibu untuk isi link absensinya. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, kita masih punya waktu sekitar 11 menit tentang kompetensi yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita prepare masuk ke pesantren. Silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada suara dari sebelah masjid ya Ustaz. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan terkait dengan harapan ya antara orang tua dengan harapan antara pondok pesantren itu. Nah, bagaimana itu supaya ada kesamaan ini, kesamaan apa ya? Konsep, artinya kesamaan konsep antara orang tua dengan pondok pesantren. Begitu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan lagi, open mic. Izin Ustaz. Silakan Bu Ani. Bu Ani ya? Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, lalu saya Bu Ani dari Lampung. Ya, silakan. Masya Allah luar biasa tadi ya, materinya memang lagi saya ingin dapatkan gitu ya. Dan kebetulan juga saya sedang mengelola pondok pesantren dan juga boarding school. Jadi dua tempat yang berbeda dan karakteristik yang berbeda juga gitu ya. Kalau tadi memang kalau pondok pesantren karena memang ya alumni pondok pesantren juga gitu ya, jadi memang yang disampaikan tadi semuanya ada gitu ya, dari anak yang merokok dan pacaran dan lain sebagainya semuanya ada komplit gitu ya. Kalau yang boarding school itu karena memang masih baru juga, beda karakteristiknya karena memang dalam kondisi orang tua yang siap untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini. Nah lalu yang ingin saya tanyakan, kemarin baru ada wawancara ya dengan salah satu orang tua terkait dengan observasi kesiapan anandanya untuk masuk boarding school. Jadi ketika ditanyakan bagaimana dengan anandanya Bunda gitu kan, terkait kesiapannya untuk masuk boarding school. Ya Ustazah kalau nungguin anak mah nggak bakalan mau gitu kalau masuk pesantren gitu. Jadi seperti seolah memaksakan gitu ya, seolah memaksakan, dan memang itu salah satu cara orang tua agar mungkin untuk menjadikan anandanya mungkin untuk lebih mandiri dan sebagainya, karena memang ketidaksiapan orang tua untuk mendampingi proses belajarnya di rumah seperti itu karena kesibukan dan sebagainya. Nah, lalu kita nih sebagai pengelola mungkin ya, dengan melihat hal seperti itu tentunya kan harus seperti apa nih yang kita lakukan, walaupun tadi sudah disampaikan beberapa tipsnya gitu ya. Tadi apa yang dijelaskan sangat bermanfaat banget, dan tadi
toolsnya itu sangat dibutuhkan juga. Kalau mau misalkan boleh, saya sangat ingin sekali memilikinya gitu saat lalu. Itu gitu, jadi lebih ke kita sebagai pengelola gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan ke orang tua seperti apa untuk menanggapi hal itu. Kemudian yang kedua, karena yang tadi itu boarding school ya, agak lebih ringan sepertinya gitu ya, tidak terlalu banyak resiko karena latar belakangnya sebagian besar sih siap anandanya. Namun kalau yang di pondok pesantren dengan kondisi anak-anaknya sudah terbiasa merokok di SMP-nya gitu ya, ketika masuk ke situ memang sudah, jadi mau ada hukuman apapun ya tetap aja dia melanggar lagi gitu kan. Nah, ketika di dalam pondok itu kita sebagai pengelola itu ada dua apa ya, jadi ada pihak yang memang dia masih menggunakan sistem lama dengan aturan mungkin sedikit keras dan sebagainya. Namun kalau dari saya pribadi kan juga sudah mulai meminimalisir hal seperti itu gitu kan, terkait dengan psikologis anak. Nah, untuk menyamakan gitu kan, biar punya persamaan itu ada masukan apa gitu Ustadz lalu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani, Barakallah ya, lagi mengelola pondok pesantren. Tantangan kita di pesantren dan di boarding school itu tidak sederhana, jadi memang kita harus terus belajar. Baik, yang pertama tadi dari Bu Liza tentang kesamaan konsep orang tua dengan pesantren. Nggak bisa Ustaz Bu Liza, nggak bisa, sulit. Saya bilang di awal dulu, saya bilang nggak bisa dulu dan sulit dulu gitu ya. Untuk kemudian bisa menyamakan program, karena pesantren itu punya program sendiri, yang dia punya visi sendiri, punya kekhasan sendiri. Tiba-tiba saya masuk, pesantren bisa nggak bla 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 sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi memang agak sulit untuk kemudian meminta pesantren itu merubah strukturnya karena itu adalah stylenya dia kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencari pesantren yang sama karakteristiknya dengan karakteristik keluarga kita. Gitu. Jadi jawabannya. Dan kita pada pesantren ini juga mencari segmen pasar yang sesuai dengan karakter kita. Contoh saya misalnya nih, saya kan bikin pesantren kata orang tuh anti mainstream. Yang lain melarang HP, saya boleh HP, kami boleh HP. Yang lain melarang pulang, kami boleh pulang kapan saja. Yang lain bla bla bla, kami bla bla bla. Nah, kita ingin mewadahi segmen kita adalah keluarga-keluarga tertentu gitu. Nah, jadi saling mencari dia, saling mencari. Kalau kemudian saya misalnya masuk pesantren A, tapi kok nggak cocok ya, itu akhirnya akan terus tengkar dan akhirnya nanti bercerai karena nggak jodoh. Gitu. Jadi dari awal ta'arufnya harus bagus. Pesantren itu ta'arufnya harus bagus, harus sesuai dengan karakteristik sekolah, ya, karakteristik pesantren yang kita tuju itu lebih bisa dibandingkan dengan bertengkar, berkelahi, meminta sekolah merubah gurunya, meminta sekolah merubah programnya, kayak gitu. Lebih baik kita mencari sekolah yang tepat. Bukannya nggak bisa sih, sebenarnya bisa saja kalau kemudian orang tua bersedia mengedukasi pihak pesantren lebih tinggi, tapi saya pikir itu tidak gampang. Kemudian yang kedua dari Pak Yugo, sama dengan Bu Ani tadi ya, bagaimana menyamakan persepsi. Ada penelitian yang menarik Ustazah Ani, Bu Ani, dan Pak Yugo, bahwa ayah dan ibu saja yang berbeda pengasuhannya, diferensiasi dalam pola pengasuhannya, ayah dan ibu berbeda, itu bisa berdampak bahaya juga terhadap anak. Ya, ayah dan ibu tuh. Bagaimana kemudian dengan manajemen, yayasan, guru, kepala sekolah dengan guru berbeda pengasuhannya? Kalau ekstrim gapnya, semakin tidak bagus untuk anak. Kalau ekstrim perbedaannya. Ya, dan ini mungkin bergerak kita dari situ dulu, bergerak kita nggak boleh terlalu banyak perbedaan, jadi harus ada satu kesatuan, dan itu nanti tercover dalam nilai. Salah satu paling enak adalah melalui nilai yang disepakati oleh bersama, sehingga masing-masing tidak masuk dengan standarnya sendiri subjektif. Contoh tadi mungkin presentasi awal tadi Cahaya Bangsa punya nilai-nilai yang namanya I am deep gitu ya, Islamic, meaningful, kemudian friendly, dan lain-lain. Jadi kalau udah friendly, nggak ada lagi yang tidak unfriendly.
Semua guru harus friendly, semua anak-anak harus friendly. Kalau enggak berarti nggak bisa diterima di lingkungan Cahaya Bangsa, nggak bisa eksis di Cahaya Bangsa di pesantren kita misalnya. Jadi paling mudah adalah mengaturnya melalui nilai-nilai, Ustazah. Itu ya, dan nilai-nilai itu menjadi berterima oleh seluruh kalangan, oleh seluruh stakeholder. Tidak hanya manajemen internal sekolah, tapi juga harus diterima oleh anak-anak, santri, diterima juga oleh orang tua. Kalau friendly, orang tua nggak boleh nuntut-nuntut, nggak boleh bertindak kasar pada saat komplain ke pesantren. Misalnya, ini gimana sih gurunya kurang ajar banget ya. Nggak boleh, karena friendly misalnya berarti ada bahasanya harus bagus, gitu. Karena udah menilai, sudah menjadi value bersama, nilai-nilai bersama, itu lebih memudahkan. Nah, tapi membangun nilai itu tidak gampang sampai akhirnya kemudian keluar value. Itu kan butuh proses. Kemudian siap, ini juga menjadi isu ya. Terkadang apalagi kalau misalnya tadi ada Bu Ani mengatakan bahwa kalau mau nanya anaknya kapan anaknya siap, Ustadz, ya udah saya aja deh kayak gitu. Itu hati-hati. Kalau anak masih kecil di bawah 13 tahun boleh begitu. 12 tahun lah, di bawah 12 tahun masih ada kemungkinan. Tapi kalau udah di atas 12 tahun, itu punya resiko yang harus kita siapkan. Saya pernah punya klien itu mungkin ini ekstrim resiko. Dia udah selesai SMP di sini, SMA di sini, perguruan tinggi di sini, sarjana di sini, dapat IPK segini, prestasinya bagus, pinter. Setelah wisuda, sarjana terbaik, dia cuman berdiam diri di dalam kamar. Pada saat orang tuanya minta bekerja bla 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 baru keluar aslinya. Apa kata dia? Aku udah bosen dengar kamu. Aku udah ikuti kamu sejak aku SD. SMP mana kamu mau, aku ikutin. Itu bahasanya nih ke orang tuanya begitu. SMA aku ikutin kamu. Perguruan tinggi aku ikuti, sekarang aku nggak mau. Dah, kamu main sendiri. Sakit akhirnya anaknya. Kapan dia sakit? Pada saat dia dewasa. Itu resiko yang perlu kemudian kita waspadai, Bapak dan Ibu. Kalau terlalu memaksa anak-anak. Saya ada dicurhatin sama salah satu wali santri saya. Ustadz, saya harus cabut HP ini, menghapus seluruh data yang ada di HP ini. HP ini sekarang ada di tangan saya, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Saya hapus ya, karena semua sumber keburukan itu ada di sini. Ya, saya bilang begini. Ibu bisa saja menghapus itu. Tapi kalau ibu sudah hapus itu, apakah selesai permasalahan anak? Ataukah kemudian tidak menimbulkan masalah yang... Kalau ibu menghapusnya bersama dengan anak, bagaimana? Sehingga menghapusnya itu pun adalah keberhasilan ibu melobi anak untuk kemudian ikhlas menghapus, karena di situ bahaya. Gitu. Nah, jadi kalau mungkin anak saya masih kecil, saya bisa menghapus gitu. Tapi kalau sudah mereka udah punya kemampuan berpikirnya gitu. Ada kemarin klien anak kelas 4 SD, dia bilang gini, pada saat karena HP-nya diambil oleh ibunya, dipecahin oleh ibunya, terus anak kelas 4 SD itu bilang apa? Ibu menghancurkan hidupku. Ibu sudah hancurkan teman-temanku. Teman-temanku di situ semuanya, di media sosial semuanya. Ibu menghancurkan kehidupanku. Anak kelas 4 SD. Jadi kalau anak-anak sudah kognitifnya tinggi, kemampuan berpikirnya udah tinggi, bermusyawarahlah seperti Nabi Ibrahim bermusyawarah bersama Ismail. Jangan dipaksa. Bermusyawarahlah, ya, itu lebih indah. Karena kalau dipaksa nanti siap resiko, kalau siap lanjutkan. Kalau nggak siap, musyawarahlah, lebih baik. Kemudian memaksa, kemudian tuntutan tools tadi ya. Ya tools nanti bisa dimiliki oleh siapapun ya, nanti bisa japri ke kami ya untuk kemudian memiliki tools-tools yang baik, mungkin bisa bermanfaat untuk pesantren yang lain. Terakhir hukuman, atau mungkin tadi menarik saya membedakan definisi pesantren dengan boarding ya. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Yugo tentang kiai. Salah satu kekhasan pesantren itu adalah kiai. Jadi ada kiai di dalamnya. Tapi standar kiai menurut Kemenak itu juga nggak tinggi-tinggi amat, Ustadz.
Jadi standar kiai itu adalah dia tamatan aliyah, mukim di pesantren udah bisa dibilang mudir pesantren. Itu standar Kemenak loh, standar administratif. Jadi saya juga bisa disebut kiai karena 6 tahun nyantri saya, tamatan aliyah. Ya, kalau standar Kemenak. Kemudian beda kan standar Kemenak dengan standar masyarakat. Kalau standar masyarakat lebih tinggi. Wah, saya nggak bisa diakui jadi tuan guru, nggak bisa. Tapi kalau standar Kemenak, saya kasih aja ijazah saya Nurul Hakim, saya 6 tahun, saya bisa bahasa Arab, bisa saya jadi kiai, bahasa pondok pesantren. Nah, jadi ini semua bisa menjadi pondok pesantren yang diakui di Kemenak itu karena standarnya masih begitu. Nah, tapi kalau kemudian kiainya adalah kiai standar tinggi masyarakat dan keilmuannya bagus, bisa diajak diskusi dengan tren pesantren masa kini. Saya berharap nanti dari disertasi saya ini, Ustadz, akan keluar banyak rekomendasi baik untuk pesantren. Walaupun saya lihat penelitian saya ini beresiko kontroversi untuk pesantren. Riset saya ini ada resiko kontroversinya gitu ya, menurut asumsi saya ini. Tapi tidak tahu aja nanti hasilnya kayak gimana gitu. Nah, tapi dengan tuntutan perkembangan pendidikan sekarang yang student center gitu ya, perubahan dari anak sendiri sehingga tidak bisa dipaksa, model-model pemaksaan itu menjadi tidak laku lagi sekarang di konsep pendidikan gitu ya, harus hati-hati gitu. Sehingga ada satu penulis yang peneliti menuliskan begini ya, pesantren akan terus dihindari kalau kemudian tidak berbenah. Tapi sekarang saya melihat pesantren malah justru dikejar-kejar. Dengan bahayanya zaman yang ada ini, lebih besar ancaman di luar daripada ancaman dalam pesantren. Udah deh, nggak apa-apa, seburuk apapun pesantren itu lebih bagus daripada kamu ada di luar sana. Akhirnya itu yang terjadi sekarang. Nah, tapi kan akan menjadi lebih bagus lagi, oke. Karena buruk di luar di situ, sehingga saya dorong anak saya lempar anak saya masuk pesantren, tolong dong jangan dilempar juga. Akhirnya ayo pesantren menjadi pesantren yang positif, pesantren yang sehat, pesantren yang ihtisabannya tinggi, sehingga anak-anak kalau berjilbab ya udah berjilbab seumur hidup gitu. Jangan nanti lepas dari pesantren malah lepas jilbabnya, ya, karena kurang kuat ihtisabannya, kurang kuat maknawiyahnya. Nah, jadi ini yang kita akan benahi pada pesantren kita pada sesi-sesi 11 sesi berikutnya nanti. Mudah-mudahan saya dan semua kita bisa sehat sehingga sama dengan dari 11 sesi pesantren nanti. Wallahu alam bisawab. Mari kita siapkan anak kita masuk pesantren dan kita siapkan pesantren kita menerima anak-anak terbaik dari umat ini. Itu saja dari saya untuk sesi ini. Mohon maaf lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih Ustadz atas penjelasan yang luar biasa di sore hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yul Haidir mengenai anak dan bagaimana persiapan anak kita yang akan kita masukkan ke pesantren seperti itu. Oh ya, sebelum saya menutup penjumpaan pada sesi pertama kita hari ini, saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, tadi kan Ustadz Yul Haidir sudah menyebut Cahaya Bangsa nih. Cahaya Bangsa International Boarding School sedang membuka penerimaan peserta didik baru di mana gelombang ketiga ini bonusnya yaitu calon santri bisa gratis dalam tes psikotesnya. Yang kedua, ada pengumuman juga di room chat yang dikirim oleh Ustazah Yuliani, bisa mungkin langsung dibaca sendiri. Pengumuman selanjutnya, Komunitas Parenting Indonesia sedang membuka rekrutmen anggota dengan usia maksimal 30 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin masuk komunitas ini silahkan. Pengumuman terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengingatkan kembali pada kita semua ya, yang belum memfollow psikolog Yul Haidir baik melalui Instagram maupun channel YouTube, silahkan di follow karena kita masih ada waktu. Karena itu sebagai persyaratan ya, biar kita tidak ada hutang seperti yang saya bilang di awal tadi. Pengumuman terakhir adalah kita mereminder diri kita sendiri bahwa ini adalah sesi pertama ya, bukan akhir pertemuan kita. Masih ada 10 sesi lagi. Nah, semoga
Jika kegiatan ini menurut Bapak dan Ibu bermanfaat, silahkan diajak rekan-rekannya yang lain untuk bergabung mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih ada di sesi 1. Ya. Mungkin sekian dari saya, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat bersiap-siap berbuka puasa. Sehat selalu. Semuanya. Kita selalu sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa ini ya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih semua izin Dev.